Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aura Nazila. Kisah patung Habila yang kerasukan jin pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua makhluk melakukan ibadah sesuai cara masing-masing. Manusia, jin, hewan, batu, pohon, dan lain sebagainya. Mereka semua mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat tasbihnya. Namun tidak semua makhluk yang diwajibkan menjalankan syariat para nabi. Hanya jin dan manusia saja yang berkewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya hanya manusia dan jin yang terbagi pada dua golongan, muslim dan juga kafir. Pada masa Nabi Muhammad SAW bukan hanya manusia yang berbondong-bondong masuk Islam, akan tetapi dari golongan jin juga tidak sedikit yang beriman pada Nabi. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran pada surat Al-Jin ayat 1-2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami." Dalam tafsir Jalalain Juz 2 halaman 475 dijelaskan bahwa segerombolan jin mendatangi Nabi Muhammad SAW pada waktu subuh di sebuah tempat antara Taif dan juga Mekah. Mereka merasa takjub pada Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, sehingga menyatakan keimanan kepada beliau. Dalam hadis ke-19 kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah, Imam Muhammad bin Abu Bakar menuliskan sebuah kisah tentang sembahan kafir Quraisy yang dirasuki setan dan jin muslim. Berhala ini bernama Habila. Sebagaimana yang telah kita ketahui, berhala yang disembah kafir Quraisy adalah buatan mereka sendiri dari batu ataupun permata. Tentu ia tidak bisa bicara dan menolong mereka. Hanya saja hati mereka telah dibutakan oleh keyakinan pada batu. Dulu ketika Islam baru datang, Nabi Muhammad SAW langganan ejekan dan ancaman tiap hari tiap malam. Lebih-lebih ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan. Mereka semakin gencar menyakiti beliau dan para pengikutnya. Sebut saja di antara tokoh kafir Quraisy, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Haris, Sufyan bin Umayyah, Qa'ab bin Al-Ashraf, Aswad bin Abdu, Yakhud, Syarh bin Haris, dan Kinanah bin Rabi'. Mereka ini menjadi pemuka kafir Quraisy yang sangat kuat dan disegani kaumnya. Menanggapi ajakan Nabi Muhammad SAW, sebagian dari mereka merasa sangat geram. Ia berkata, Muhammad mengajak kita untuk menyembah Tuhan yang tidak asing pada kita. Mengapa juga ia mencaci berhala kita? Yang lain ada yang mengatakan, sudahlah, jangan sampai tertipu pada Muhammad. Dia berdakwah semua karena harta. Dia hanyalah tukang sihir saja. Di antara tokoh-tokoh itu yang paling disegani adalah Walid. Ketika ditanya pendapatnya, ia hanya diam saja. Sontak hal tersebut membuat marah kafir Quraisy yang lain. Sudahlah, tinggalkan aku selama 3 hari. Aku mau meditasi terlebih dahulu, kata Walid. Walid sendiri memiliki 2 berhala yang tercipta dari emas, perak dan juga permata. 2 berhala itu didudukkan pada sebuah kursi, lengkap dengan pakaian. Walid menyembahnya selama 3 hari. Dia tidak pulang ke rumahnya, tidak makan dan juga tidak minum. Dia sangat menghamba pada berhala. Pada hari ketiga, Walid berbicara dengan berhalanya. Dia berkata pada patungnya, dengan perantara abadiku pada kalian selama 3 hari. Ayo bicaralah, kabarkanlah kepadaku tentang Muhammad. Setan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia masuk ke dalam berhala tersebut. Lalu ia berkata, sesungguhnya Muhammad bukanlah seorang nabi, maka tidak usah percaya kepadanya. Walid sangat senang mendengarnya.
dia sampaikan kabar ini pada teman-temannya. Mereka berencana untuk mengundang Nabi dengan harapan bisa memperluaskan dia di depan sembahan mereka. Ternyata benar, mereka menyembah berhala di saat Nabi berada di tengah-tengah mereka. Lalu berhala itu mencela Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi ditemani oleh Abdullah bin Mas'ud. Nabi menenangkan Ibnu Mas'ud, "Sudahlah, jangan takut. Itu suara hanyalah setan." Nabi Muhammad SAW langsung pergi bersama Ibnu Mas'ud tanpa mempedulikan ejekan mereka. Saat di tengah perjalanan, Nabi terkejut oleh kedatangan seorang penunggang kuda. Dia memanggil salam pada Nabi. Nabi menjawab salamnya dan bertanya, "Siapakah engkau, wahai penunggang kuda? Sungguh salammu membuat aku takjub. Aku adalah segolongan jin. Namaku Muhair bin Abhar. Aku tinggal di Bukir Tursina. Aku sudah masuk Islam sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian aku berpergian meninggalkan kampung halaman. Lalu saat aku balik dari ke rumah, aku lihat istriku menangis. Aku tanya dia mengapa menangis. Istriku menjawab, 'Apa kamu tidak tahu bahwa Musfir mengada-ngada atas Nabi Muhammad SAW?' Mendengar jawaban istriku, aku langsung mencari tahu keberadaan Musfir. Ternyata dia ada di sini. Aku sudah membunuhnya. Darahnya masih menetes di pedangku. Aku potong kepalanya, lalu aku kantongi. Badannya aku lemparkan ke neraka. Ia seperti anjing yang terpisah dari kepalanya." Pada hari selanjutnya, kufar Mekah diajak lagi untuk menyembah berhala. Nabi Muhammad SAW hadir juga dalam pertemuan itu. "Ayo, sampaikan tentang kesesatan Muhammad," pinta kufar pada orang-orang kafir. Muhair bin Abhar minta izin pada Nabi untuk masuk ke dalam berhala Habila. Ia ingin mencaci maki kufar Mekah. Ia berkata, "Wahai penduduk Mekah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Nabi yang sebenar-benarnya. Agamanya adalah benar. Muhammad mengajak kalian kepada kebenaran. Kalian dan berhala-berhala itu adalah batil. Jika kalian tidak beriman dan membenarkannya, maka kalian akan kelak di neraka. Akuilah kebenaran Muhammad. Dia adalah Nabiullah dan paling baiknya makhluk." Abu Jahal langsung bangun ketika mendengar pengakuan berhala itu. Dia membanting berhala yang ada di depannya, lalu dihancurkan dan langsung dibakar. Melihat kejadian tersebut, Nabi Muhammad SAW langsung pulang dengan rasa yang sangat bahagia. Bahagia atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipu daya setan dan orang-orang kafir. Kawanku semua, itulah sekilas kisah tentang patung Habila yang kerasukan jin pada masa Rasulullah SAW. Semoga saja sekilas kisah singkat di atas dapat memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.